Kami dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan semester 7 kelas B. Dengan saya sendiri penawar Rizky Sirpat, ada Teresita Sinuhaji, Muhammad Ridho, dan Sulistia Agung. Nah, berbicara tentang limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik dari industri maupun domestik. Di sini kami akan membahas mengapa limbah cair itu perlu dilakukan pengolahan kembali, tujuannya untuk apa, dan apakah ada peraturan yang mengaturnya. Kita akan bahas pada video ini. Pada skema pengelompokan bahan yang terkandung di dalam air limbah ada protein 65%, karbohidrat 25%, dan lemak 10%. Pada karakteristik fisiknya, air limbah terdiri dari 99,9% air, sedangkan bahan kandungan padatnya mencapai 0,1% dalam bentuk suspensi padat ataupun berbentuk solid. Volumenya bervariasi di antara 100 sampai 500 mg per liter. Apabila volume suspensi padat kurang dari 100 mg per liter, air limbah disebut lemah. Sedangkan bila lebih dari 500 mg per liter disebut kuat. Karakteristik kimianya juga dapat dilihat dari sisa buangan minyak yang terbawa oleh selat. Air limbah bersifat basah, namun air limbah yang sudah lama atau membusuk akan bersifat asam. Karena sudah mengalami kandungan bahan organiknya, telah mengalami proses dekomposisi yang dapat menimbulkan bau yang tidak menyenangkan. Komposisi campuran pada air limbah adalah gabungan dari nitrogen seperti urea, protein, atau asam amino. Gabungan dengan non-nitrogen seperti lemak, sabun, dan karbohidrat. Sedangkan untuk karakteristik bakteriologis, yaitu dengan bakteri patogen yang dapat dalam air limbah biasanya termasuk golongan E. coli atau anaerob. Adapun tujuan dari pengolahan limbah ini yang pertama itu ada tentang mengurangi dampak negatif dari perkembangan industri di dalam kata pencemaran lingkungan hidup. Regulasi ini telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-undang pada nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup. Pasal 1 ayat 1 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan daripada kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perkembangan industri sangat cepat saat ini menyebabkan limbah-limbah industri pun menjadi bertambah. Sebagai akibatnya, limbah yang dibuang ke lingkungan semakin berat. Padahal kemampuan alam untuk menerima bahan limbah sangat terbatas, sehingga dipastikan bahwa self purification saat ini telah terlampaui. Tujuan kedua untuk memperbaiki struktur pada tanah, mendinginkan tanah, serta mengembalikan unsur hara alami yang telah diserap atau dipakai oleh tanaman tersebut. Tujuan yang ketiga adalah mengurangi pemakaian daripada pupuk kimia yang telah digantikan oleh pupuk organik seperti urea, PSP, borak. Kandungan unsur hara mikro yang persennya sangat tinggi dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia sebagai pelengkap nutrisi ataupun unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Baku mutu air limbah bagi usaha industri minyak sawit. Parameter BOD dengan kadar paling tinggi 100 mg per liter, bahan pencemaran paling tinggi adalah 0,25 kg per ton. Alur proses pengolahan limbah dimulai dari pad pit. Pad pit ini adalah bak yang bertujuan untuk penampungan terakhir di mana ada skimmer. Di atasnya ini terdapat losis minyak-minyak yang mungkin terikut pada saat pembuangan di selat. Setelah di sana cukup, kemudian dilanjutkan ke kolam cooling pond 1, yaitu kolam pendinginan. Di sini ada kolam pendinginan 2 kolam. Setelah air penuh di cooling pond, maka akan mengalir sendiri melalui cerobong yang telah dibuat ke kolam ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, pada kolam ketiga telah dibubuhi bakteri anaerobik 1 dan kemudian pada kolam ke-4 anaerobik 2 dan anaerobik 3. Setelah semua melalui proses ini airnya berjalan secara manual sendiri, seperti sifatnya air mencari tempat yang rendah. Ibaratnya dari tempat yang tinggi akan menurun dan menurun.
Pada proses ini terjadi beberapa perubahan yang disebabkan oleh anaerob, kemudian terjadinya dekomposisi penguraian oleh bakteri tersebut. Setelah melalui beberapa proses, maka air tersebut akan lanjut jatuh ke kolam Matueri Pond, di mana kolam ini adalah kolam penampung air terakhir yang akan dihubungkan langsung ke lahan melalui bantuan dari pompa untuk penyedotannya yang telah dipasangi pipa ke lahan, di mana lahan di sini telah disiapkan terlebih dahulu sebelum adanya proses pengolahan ini untuk mengalirkan air-air limbah ke drainase yang telah dibuat oleh perusahaan di kebun masing-masing. Setelah air ini penuh, akan sendiri pompa menyedot air limbah dan mengalirkannya ke kolam-kolam. Nah, di mana kolam-kolam yang telah disiapkan ataupun drainase yang telah disiapkan di lapangan sangat memicu atau mendukung untuk penampungan setiap saat, karena proses penyerapan daripada air ataupun limbah ini membantu proses produksi daripada tanaman kelapa sawit, sehingga dapat dilihat dari perkembangannya daun ataupun perkembangan bunga sangat cepat. Nah, dari segi ini sangat membantu. Limbah cair pada PKS yang dapat digunakan untuk land application adalah BOD-nya berkisar antara 3,500 mg per liter sampai dengan 5.000 mg per liter air, dan pH 6-9 dengan komposisi yang cukup kaya akan unsur hara N, P, dan K. Maka limbah cair tersebut mempunyai potensi yang baik untuk menggantikan peran pupuk organik. Ini adalah gambaran di mana drainase dan pipa yang akan diselubungkan untuk pengisian bak-bak tersebut. Video ini diabadikan di PT Umada di Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagai tugas dari pengolahan limbah bersama Ibu Gusti dan Ibu Mawar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.